Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak yang bertanya dan mengeluh kenapa manusia selalu dihujani masalah dan ujian. Tentang konsep ujian dalam kehidupan seorang muslim, bahwa ujian tidak akan berhenti kecuali dosa seorang telah habis dibersihkan. Ujian yang diberikan Allah kepada manusia bertujuan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah diperbuat. Allah akan terus menguji kita untuk membersihkan dosa-dosa kita. Pernyataan ini menjadi pengingat bagi setiap muslim agar selalu introspeksi diri saat menghadapi cobaan. Lebih lanjut, agar setiap muslim membangun kesadaran atau awareness dalam diri mereka ketika sedang diuji. Ia menjelaskan bahwa ujian seharusnya diterima dengan penuh keridhaan, bukan sekedar keikhlasan. Kalau ikhlas itu untuk ibadah, sedangkan kalau ujian kita harus ridho. Keridhaan yang dimaksud adalah sikap rela menerima ujian meskipun berat, sembari tetap berharap akan datangnya pertolongan dan jalan keluar dari Allah. Saya ridho, ya Allah, walaupun ini berat. Pentingnya sikap ini sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah, bahwa meskipun seseorang ridho dengan ujian yang dihadapinya, tetap diperbolehkan untuk berdoa meminta jalan keluar. Namun mengingatkan agar tidak mengeluh dalam menghadapi ujian tersebut. Berdoa itu ibadah, meminta jalan keluar itu ibadah. Doa merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat disukai oleh Allah. Terus berdoa dalam setiap ujian yang dihadapi tanpa disertai keluhan. Allah suka banget sama hamba yang berdoa dengan penuh keyakinan bahwa ujian dalam hidup bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai cara Allah untuk mendekatkan hambanya kepadanya. Ujian itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah, mengingatkan bahwa setiap ujian membawa hikmah dan pelajaran. Pentingnya memiliki perspektif yang positif terhadap ujian. Kita harus yakin bahwa setiap ujian datang akan membawa kebaikan. Senantiasa berprasangka baik kepada Allah dalam setiap cobaan yang dihadapi. Mari untuk tidak hanya fokus pada penderitaan yang mungkin dirasakan saat diuji, tetapi juga melihat pada potensi kebaikan dan pahala bisa diraih. Setiap ujian itu ada pahalanya, ada berkahnya. Kita tetap teguh dan terus memperbaiki diri dalam setiap ujian yang datang. Kita harus terus berusaha menjadi lebih baik di hadapan Allah, memberikan dorongan semangat kepada mereka yang mungkin sedang dalam masa-masa sulit. Hidup di dunia memang tak luput dari ujian kehidupan. Berbagai beban baik moral maupun material pun dialami oleh setiap manusia di dunia. Namun justru semakin berat ujian, maka semakin tinggi derajatnya akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manusia sebagai makhluk yang selalu diuji hendaknya menghadapinya dengan berprasangka baik, husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 3 jenis ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hambanya di muka bumi. Setiap ujian tersebut merupakan tahapan untuk dinaikkan level derajatnya menuju ke yang lebih tinggi. Hingga siapapun manusia yang bisa melewati level yang ketiga, maka dianggap sudah lulus dalam ujian kehidupan. Apa saja 3 jenis ujian tersebut? Kalau kalian sedang dibimbing oleh Allah menuju kedudukan yang paling tinggi, maka sadarlah teman-teman, di saat yang bersamaan kalian tidak akan sunyi dari rintangan-rintangan. Ketika kalian sedang di kedudukan biasa dan naik luar biasa, maka hambatannya juga akan semakin meningkat ujiannya. Misalnya orang kecil diuji dengan ujian kecil, orang menengah diuji dengan ujian menengah. Begitu pula jika orang yang berkedudukan tinggi, maka akan diuji dengan ujian yang lebih tinggi lagi. Allah tidak akan menguji dedaunan dengan angin yang menerpa akar. Pasti berbeda. Karena angin jika kedudukan semakin tinggi maka angin akan semakin kencang akan menerjangnya. Berikut ini 3 jenis ujian dalam kehidupan. Yang pertama, basya atau ringan. Misalnya jarang ke masjid, sekarang mulai ke masjid. Begitu ke masjid, Allah kasih ujian.
sesuai dengan kadar niatnya. Dikasih ujian gerimis lalu masih ke masjid enggak? Namun kamu menjawab tidak masalah. Maka jika kamu diuji dengan yang ringan akan dinaikkan ke menengah. Kalau kamu belum lulus di sini ujian ringan, maka akan terus diuji sampai lulus di sini. Hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau kalian masih ujian ringan, kalian akan diberikan yang ringan. Kalian naik menengah, diberikan yang menengah. Kalian naik lagi level tinggi, diberikan lagi ujian yang berat. Yang kedua, dorro atau menengah, yakni ujian yang sudah melukai fisik. Misalnya hujannya makin deras. Kalau dalam kehidupan misalnya celaan biasa dalam kehidupan sehari-hari, itu artinya Allah sedang menaikkan iman Anda dalam level yang lebih tinggi lagi. Jadi ketika ada celaan menghujam dalam lisan seseorang, sudah mulai menyakiti, itu sebenarnya pengakuan dari Allah lewat lisan orang itu, bahwa Anda sedang diangkat keimanan pada tingkat yang lebih tinggi. Ada orang mengatakan, kamu kenapa pakai jilbab seperti itu panjang? Yang biasa saja kali. Jawab seperti ini, yang iman biasa sudah banyak. Saya ingin menampilkan yang luar biasa, supaya dengan iman itu bisa mendoakan orang tua. Mudah-mudahan pahalanya bisa untuk orang tua. Masuk kepada bahasa yang baik. Jadi jika kalian bisa melawan hal-hal demikian dengan bahasa yang indah, itu nyaman kepada jiwa. Kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang tidak perlu pakai dalil. Yang ketiga, zulzilu atau berat. Jadi ada ujian yang berat menggoyangkan diri kita, membuat gempa hati kita. Kalian sudah tidak kuat, kadang-kadang jalan sempoyongan. Padahal tidak ada gempa di luar, cuma hati kita kayak kena goncangan. Diserang sana, diserang sini, gak bisa tidur, gak bisa makan, ini susah, itu susah. Sampai-sampai Rasul SAW, bahkan orang yang beriman, bahkan setelahnya bisa mengatakan kapan ini berakhir. Akan tiba masa Anda mengalami satu situasi sampai Anda mengatakan kapan berakhirnya seperti ini. Perhatikan jika Anda berada pada level ini, saya ucapkan selamat kepada Anda, karena Anda akan diangkat pada kedudukan yang tinggi di antara sekian ujian yang ada. Artinya Allah akan naikkan Anda pada derajat yang tinggi. Karena hukum ujian, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sudah dipandang oleh Allah, siap menerima yang ini, maka Anda akan diberikan zulzal, mengguncang hati. Kalau Anda enggak mampu, Anda hanya akan diberikan dorro atau basa. Jadi mustahil Allah memberikan ujian berat kalau Anda tidak sanggup. Karena cuma Anda yang sanggup, Anda yang dikasih. Makanya jangan mengeluh, jangan katakan, ya Allah, kenapa saya, ya Allah. Kalau bukan sayang, Allah itu bersifat adil, gak mungkin menukar sesuatu di luar kadarnya. Jadi kalau kita teman-teman ikuti hukum Allah, mau berat Alhamdulillah, mau ringan Alhamdulillah, mau sedang Alhamdulillah. Begitu diangkat artinya ada pengakuan dari Allah bahwa iman kita akan diangkat. Bahasa Nabi Ayub alaihissalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam, mesti ada persiapan dalam mengatasi itu semua. Tidak cukup hanya mendiamkan saja. Anda harus punya rencana. Maka untuk menyelesaikannya, solusi tercantum di Quran surat Al-Imran ayat 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Kemudian yang ujiannya tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sedangkan Allah belum melihat kesungguhan Anda,
Jadi kalau persoalan Anda ingin cepat-cepat selesai, maka serius menyelesaikannya. Kemudian tanda-tanda ujian berat akan berakhir bisa berupa ikhlas dengan ketentuan Allah, sabar menghadapi cobaan, dan bersyukur. Selain itu, kita juga bisa mencari hikmah di balik musibah, memperbanyak berdoa dan berzikir, serta tetap berikhtiar. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi ujian hidup. Yang pertama, berdoa dan meminta petunjuk. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, tawakal dan berserah diri. Yang keempat, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, perbanyak berzikir. Yang keenam, coba untuk menerima keadaan. Yang ketujuh, selalu berikhtiar dan bersabar. Yang kedelapan, minta bantuan dan dukungan dari orang lain. Musibah dapat menjadi ujian yang memperkuat iman seseorang saat menghadapi kesulitan. Seseorang diajak untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah, berdoa dan berserah diri. Allah menyarankan untuk memohon pertolongan dengan kesabaran dan sholat ketika menghadapi kesedihan atau ujian berat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.